Hai guys, kembali lagi di channel Trading Camp. Di video kali ini kita akan mencoba membahas lebih dalam apa itu order block dan bagaimana kita menerapkan multiple time frame pada chart ya. Kemarin kita lihat masih ada beberapa teman-teman yang komentar kalau masih bingung gimana menandai order block dan masih bingung kalau misalkan ada perbedaan time frame, misalkan di time frame kecilnya dia bearish, terus di time frame besarnya dia masih bullish, lalu apa yang harus dilakukan. Nah, di video kali ini kita akan mencoba untuk membahas lebih lanjut lagi supaya teman-teman nanti bisa dapat pemahaman ya. Oke, sekarang kita akan membahas tentang order block dulu. Nah, kita akan membahas soal order block, yaitu kan dibagi dua nih, bearish order block dan bullish order block. Nah, dari pembagiannya udah clear ya kalau OB itu cuma ada dua, yaitu bearish OB dan bullish OB. Nah, bearish OB ini adalah order block yang ada di bagian atas yang kita gunakan sebagai POI atau area untuk sell. Nah, jadi ini tuh untuk sell. Nah, sedangkan bullish order block itu kebalikannya, yaitu POI atau yang berada di bawah, kita bisa menganggap sebagai demand juga. Nah, lalu itu kita gunakan sebagai pantauan untuk melakukan buy. Nah, dari jenis dan fungsinya teman-teman harus paham dulu nih, apa itu order block, apa itu bearish order block dan bullish order block. Terus posisinya di mana, dan itu harus paham dulu ya. Nah, selanjutnya ke pertanyaan selanjutnya, itu bagaimana menandai order block yang valid gitu. Nah, masih bingung kan? Yang diambil wicknya aja atau misalkan diambil bodinya aja. Nah, di sini kita akan mencoba untuk mencontohkan yang ideal bagaimana sih menandai order block. Nah, ini misalkan ada candle. Nah, misalkan ini ada candle ya. Bebas candlenya mau bearish atau bullish. Nah, di sini yang perlu kita highlight adalah jika kita ingin menandai order block, itu kita ambil secara full ya, dari mulai wick atas dan wick bawah. Kan di sini kita akan full menandai begini. Nah, baik dia order block bullish atau order block bearish itu sama, itu kita mengambil week to week. Nah, terus yang menjadi pertanyaan selanjutnya adalah candle mana yang kita gunakan sebagai order block. Misalkan kalau di real chart kan candlenya banyak ya. Nah, di sini kita akan melihat sebelumnya teman-teman perlu garis bawahi bahwa sebuah bearish order block adalah candle hijau terakhir sebelum pergerakan impulsif ke bawah. Nah, jadi misalkan ya, ini ada pergerakan naik. Lalu di sini masih ada candle hijau nih misalkan. Candle hijau. Nah, lalu nextnya adalah candle merah. Nah, setelah candle merah muncul, market ternyata turun ya. Nah, yang menjadi order block teman-teman adalah full dari candle hijau ini. Nah, ini adalah order blocknya teman-teman. Nah, teman-teman ambil dari ujung bawah sampai ujung atasnya. Nah, kalau di kondisi ini kan ini nggak ada wick ya, jadi yang ditanen semuanya gitu. Kalau ini ada wicknya, nah teman-teman ambil wick dari wick gitu. Nah, ini adalah ilustrasi penggambaran order block bearish. Lalu kita akan mencoba ilustrasikan yang bullish. Itu sama aja. Misalkan berarti di sini ada penurunan ya. Misalkan ini penurunan, berarti candlenya merah. Nah, lalu di sini ada candle merah terakhir nih misalkan. Nah, setelah candle merah terakhir muncul candle hijau. Misalkan di sini candle hijau. Nah, setelah candle hijau muncul, ternyata market lanjut kenaikan. Nah, berarti bisa teman-teman simpulkan bahwa candle merah yang terakhir ini adalah bullish order blocknya teman-teman. Nah, seperti ini. Jadi ini adalah bearish dan yang bawah adalah bullish. Ini bearish, yang ini bullish. Nah, dari ilustrasi ini harusnya teman-teman sudah bisa mulai dapat gambaran ya, gimana bullish dan bearish itu candlenya seperti apa gitu.
Nah, untuk menambah pemahaman lagi, kita coba dengan skenario atau ilustrasi ini kita coba untuk melihat di chart real atau chartnya Bitcoin ini ya gitu. Nah, yang paling gampang, di sini kelihatan jelas nih teman-teman. Teman bisa lihat di sini market kan membuat low baru nih. Nah, membuat low baru, tetapi di sini ada change of character nih. Nah, di sini ada CH. Nah, ketika ada CH kan ini impulsif naik nih. Nah, dan dia break low kirinya. Jadi, pemahaman kita di candle bawah ini ada order block gitu. Nah, teman-teman bisa lihat yang bagian bullish ya. Candlenya turun lalu naik. Nah, teman-teman bisa implementasikan di sini. Nah, di sini candle bearish terakhirnya di mana? Di sini. Misalkan di sini. Nah, yaudah ini adalah order blocknya teman-teman. Nah, di sini. Ini adalah ini adalah bullish order blocknya teman-teman. Nah, kan ini ada wick di bawah nih. Nah, ini menjadi stop loss-nya gitu. Jadi, wick ini menjadi stop loss-nya. Jangan mepet ya. Tetap lebihkan sedikit supaya tidak terkena SL Hunter. Nah, ini adalah contoh dari bullish order block. Nah, ketika marketnya turun, market langsung naik. Nah, ini adalah contoh dari OB yang high probability. Nah, ini udah contoh bullish. Sekarang kita bearish di sini ada. Nah, teman-teman bisa lihat di sini. Di sini kan marketnya turun ya. Nah, ini teman-teman bisa lihat bahwa ada bearish order block di sini. Nah, jadi teman-teman wajib pantau nih. Di zona ini akan begini. Lalu karena masih turun jadi ekspektasi kita akan sell di sini, di zona ini gitu. Nah, ini adalah contoh dari bearish order block. Nah, tapi di sini teman-teman wajib pahami ya bahwa ketika kita menandai sebuah OB itu jika ingin menambah probabilitasnya, teman-teman wajib melihat adanya konfirmasi. Nah, konfirmasinya seperti apa? Ya, seperti yang sudah kita bahas ya, yaitu yang paling gampang kita mencari change of character. Nah, untuk mencari di time frame berapa, itu kita akan memasuki bahasan di multiple time frame. Nah, di multiple time frame kemarin, kita kan sudah jelasin nih bahwa time frame itu ada apa aja dan pasangannya apa aja. Nah, di sini sebelum kita memasuki bahasan lebih lanjut, ada poin yang ingin saya tekankan bahwa di dalam setiap kali kita menganalisa teknikal, itu satu time frame itu mempunyai satu analisa. Jadi, kalaupun nanti teman-teman ketemu posisi di time frame A misalkan itu bullish, sedangkan di time frame B itu masih bearish, teman-teman gak usah bingung. Jadi, lihat aja time frame mana yang lebih besar. Nah, kunci dari multiple time frame dan menganalisa itu adalah HTF kedudukannya lebih besar ketimbang LTF. Nah, contoh, kita menemukan LTF bullish. Misalkan di LTF-nya di sini naik. Nah, tapi di HTF-nya itu bearish. Jadi kesimpulannya apa? Kesimpulannya adalah kenaikan market itu hanya menjemput area sell di HTF gitu. Jadi untuk kalau misalkan kita mau ilustrasinya, kita gambarkan struktur seperti ini. Misalkan ini adalah struktur di H4 ya. Teman-teman misalkan cek di H4 ini. Nah, ini adalah struktur H4. Kita tandai biar jelas. Misalkan ini H4. Bisa jadi di M15-nya kenaikan yang ini itu ada konfirmasi buy misalkan. Jadi bisa jadi di M15-nya ternyata teman-teman menemukan potensi buy. Nah, jadi yang teman-teman lakukan adalah teman-teman cek dulu di H4-nya, Fibo-nya misalkan di sini. Nah, konfirmasi yang teman-teman dapat di M15 itu adalah potensi bullish untuk menjemput harganya gitu. Misalkan ini di sini ya, di sini kita kasih yang putus-putus. Nah, bisa jadi ini adalah LTF yang ingin menjemput area sell sebelum melanjutkan penurunannya gitu. Nah, jadi di sini teman-teman punya dua bias kan, HTF-nya bearish, di LTF-nya ada bullish. Nah, ini sah-sah aja gitu. Jadi kedepannya teman-teman tinggal lihat
time frame berapa yang mempunyai bullish atau bearish. Nah, ketika time frame lebih kecilnya itu berbeda, berarti ekspektasinya akan menjemput di time frame yang lebih besar gitu. Nah, ini adalah kondisi bearish ya. Kalau kondisi bearish bullishnya, misalkan teman-teman ini marketnya sedang trending naik ya gitu. Nah, ini adalah HTF. Kita pakai istilah HTF aja ya. Karena HTF dan LTF itu pasangannya banyak, nggak harus H4. Dan pasangan-pasangan LTF HTF kemarin kita sudah bahas, nanti akan kita bahas lebih lanjut. Nah, di sini HTF misalkan naik dan teman-teman mendapati penurunan ini. Nah, ini ada konfirmasi sell nih. Teman-teman di sini dapat CH misalkan. Nah, kan ini valid CH nih. Teman-teman open posisi sell. Ya nggak masalah, karena mindsetnya open posisi sell di sini adalah menjemput area buy di HTF gitu. Misalkan ini LTF. Nah, berarti di sini teman-teman menjemput POI atau OB HTF sebelum teman-teman melakukan open posisi buy lagi gitu. Nah, ini adalah ilustrasi HTF dan LTF ya. Dan teman-teman jadi nggak usah bingung ke depannya. Lalu yang akan kita bahas, kita bisa cek di sini. Nah, contohnya adalah di Bitcoin ini. Nah, untuk menandai HTF, LTF, teman-teman bisa cek di H4 nih. Misalkan H4-nya dia, kan ini low terakhir. Ini low terakhir, nah ini adalah high terakhirnya. Nah, posisi Bitcoin sekarang itu belum break low terakhir. Ini belum di break nih. Berarti ekspektasi kita masih bullish dong. Nah, jadi ini bullish. Yang ini adalah internal atau fase korektifnya sebelum dia melanjutkan kenaikannya. Nah, kalau ternyata nanti di sini Bitcoin break ini dan buat low baru, nah berarti tandanya di HTF Bitcoin ini sudah siap untuk turun lebih dalam, gitu ya. Nah, ini adalah pembahasan LTF dan HTF. Nah, mungkin cukup sekian bahasan kita tentang order block dan multiple time frame. Jadi kedepannya teman-teman diharapkan tidak bingung lagi ya jika menemukan perbedaan antara bullish dan bearish di time frame yang berbeda. Kuncinya ketika kita belajar smart money concept itu adalah satu time frame itu memiliki satu analisa. Jadi misalkan teman-teman mendapatkan bullish di time frame M15, tetapi di time frame H4-nya itu kelihatan bearish. Jadi mindsetnya adalah teman-teman ambil buy itu counter trend sekaligus menjemput area sell, dan itu nggak apa-apa dilakukan selama mempunyai trading plan yang jelas. Semoga videonya bermanfaat ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.